Panasnya Gaza saat ini, pihak Kemenlu juga terus berupaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di wilayah konflik. Kita akan berbincang terkait hal ini bersama dengan Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Pak Yuda, sebelumnya dikabarkan bahwa 4 WNI ini telah berhasil dievakuasi. Apakah angka ini masih sama Pak? Masih 4 orang yang berhasil dievakuasi Pak? Ya, selamat malam Mas Teza. Dapat kami update bahwa benar ada 4 warga negara kita yang sudah berhasil kita evakuasi dari wilayah Israel menuju ke Yordania. Saat ini 4 orang tersebut telah aman berada di KBRI aman. Oke, Pak, artinya 4 orang ini asalnya di wilayah tepatnya di mana Pak? Di Israelnya Pak? Apakah wilayah konflik juga? Ada di beberapa titik di wilayah Israel. Jadi dapat kami sampaikan bahwa sebarannya awalnya total ada 143 warga negara kita yang tinggal di wilayah Palestina dan juga Israel, 10 tinggal di wilayah Gaza, dan 133 berada di wilayah Israel. Nah, untuk yang 133 ini, 4 sudah dapat kita evakuasi kemarin menuju ke Yordania, dan 3 yang lain juga sudah bisa melakukan evakuasi mandiri yang saat itu masih tersedia pesawat komersial ke negara ketiga. Jadi total saat ini yang ada di wilayah Israel ada 126 WNI. Oke, Pak, apakah kemudian ini bersifat voluntarily, artinya mereka diberikan pilihan begitu untuk bisa dievakuasi oleh pihak Kemenlu atau stay, atau mereka memilih untuk tinggal, atau mereka dalam kondisi di mana beberapa di antaranya ini tidak bisa keluar atau terjebak begitu Pak? Bisa dijelaskan mungkin kondisi mereka di sana? Ya, dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan travel advisory, imbauan perjalanan. Ada 2. Pertama, bagi warga negara kita yang tinggal menetap di Palestina dan juga di wilayah Israel, agar segera meninggalkan kedua wilayah tersebut. Yang kedua, bagi warga negara kita yang memiliki rencana untuk mengunjungi kedua wilayah tersebut, agar segera menunda keberangkatannya hingga situasi lebih aman. Nah, dalam konteks tersebut, kita sudah menyiapkan rencana kontingensi dan juga sudah menetapkan siaga 1 ya, untuk proses evakuasi. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh warga negara kita yang tinggal di kedua wilayah tersebut, kami sudah melakukan beberapa kali meeting untuk menyampaikan rencana kontingensi kita dan juga proses evakuasi yang akan kita lakukan. Nah, konteks evakuasi tersebut yang dilakukan oleh negara adalah by consent. Jadi sesuai dengan keinginan dari masing-masing. Tugas kami adalah menyampaikan informasi mengenai update situasi keamanan terkini dan kemudian menyediakan fasilitasi evakuasi. Sedangkan pilihan itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Oke, artinya bahwa ini merupakan pilihan ya Pak ya untuk stay ataupun mau dievakuasi. Pak Yuda, adakah kemudian kendala yang dihadapi di lapangan, mengingat bahwa Gaza kan kita tahu bahwa ini merupakan salah satu enclave yang tertutup dan juga tertutup begitu ya, baik dari Mesir maupun Israel. Informasi terakhir yang kami dapat juga ada 10 orang di sana. Adakah kemudian kendala yang dihadapi untuk mengevakuasi WNI? Karena kita tahu tensinya semakin meningkat belakangan ini Pak. Betul Mas Teza. Jadi situasi di Gaza memang semakin memprihatinkan. Serangan Israel ke kota Gaza masih terus berlangsung. Israel juga melakukan blokade dalam konteks aliran listrik, air, dan juga pasokan bahan makanan. Ya, ini memang dapat menciptakan bencana kemanusiaan baru. Nah, kami terus menjalin komunikasi dengan 10 warga negara kita yang saat ini ada di Gaza. Hingga terakhir sebelum wawancara ini kami juga terus menjalin komunikasi. Mereka saat ini dalam kondisi aman, ya, tidak ada yang menjadi korban, namun tentu kita terus upayakan untuk bisa mengevakuasi mereka keluar. Apakah kemudian kita tahu Pak, Israel kan mengeluarkan peringatan juga ya untuk warga di bagian utara Gaza begitu untuk menuju ke wilayah selatan. Apakah ada WNI juga yang terdampak dari proses itu Pak? Jadi untuk 10 warga negara kita, 3 diantaranya mereka bekerja di rumah sakit
Indonesia yang ada di sana, dan yang lain adalah 2 keluarga Indonesia yang juga bekerja di sana. Mereka tinggal di 2 tempat yang terpisah. Berdasarkan komunikasi terakhir, tidak ada yang menjadi korban hingga saat ini. Tidak, oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak, skema rencana jika kemudian situasinya semakin memanas, jalur mana saja yang bisa digunakan oleh Kemenlu begitu mengevakuasi warga negara Indonesia? Ya, terima kasih Mas Teja. Mohon maaf kami tidak bisa menjelaskan secara detail, namun secara umum, dapat kami sampaikan bahwa satu hal yang penting sekali dalam proses evakuasi adalah penciptaan koridor kemanusiaan, koridor yang aman untuk proses evakuasi. Kita tidak akan melakukan proses evakuasi di tengah-tengah pertempuran karena akan sangat membahayakan. Nah, dalam konteks tersebut, berbagai macam upaya komunikasi dengan berbagai macam pihak kita lakukan untuk memastikan terciptanya koridor kemanusiaan tersebut. Ibu Menteri Luar Negeri secara langsung telah berkomunikasi dengan Presiden ICRC untuk mendorong ICRC dapat menciptakan koridor kemanusiaan tersebut dan juga mendorong adanya cessation of hostilities, penghentian pertempuran, untuk memberikan kesempatan bagi warga sipil untuk mengevakuasi dirinya ke luar Gaza, termasuk juga tentunya memberikan bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza. Ini terus kita lakukan, komunikasi-komunikasi di tingkat tinggi maupun di level teknis kita lakukan untuk mempersiapkan proses evakuasi. Namun sekali lagi, jeda kemanusiaan, koridor kemanusiaan itu menjadi prasyarat bagi kita untuk melakukan proses evakuasi. Baik, terima kasih Pak Yuda telah bergabung sama kami di Berita Satu Malam. Tentunya kita berharap bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dalam konflik ini. Demikian juga bahwa gencatan senjata bisa berlangsung antara kedua pihak. Terima kasih Pak.